Rani berdiri di depan sebuah rumah tua di ujung desa. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena hatinya dipenuhi rasa haru yang tak bisa dijelaskan. Ia menarik napas dalam-dalam, sambil menyentuh perutnya yang mulai membesar. Sebentar lagi, ia akan menjadi seorang ibu. Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus ia selesaikan, sebuah pertanyaan lama tentang siapa dirinya sebenarnya. Rani tumbuh tanpa mengenal sosok ayah. Ibunya selalu menghindari pertanyaan tentang siapa dan di mana pria itu. Ayahmu pergi saat kamu masih bayi, itu saja yang selalu diucapkan. Tak ada foto, tak ada nama lengkap. Hanya kenangan samar yang bahkan tidak bisa ia ingat. Meski hidup tanpa sosok ayah, Rani tidak tumbuh menjadi pribadi yang lemah. Sejak kecil ia belajar menjadi kuat, mandiri, dan penuh tekad. Ia berjanji akan membuat ibunya bangga. Dan ia menepati janjinya. Ia berhasil menjadi seorang perwira polisi wanita. Tidak mudah. Ia harus melewati hinaan, keterbatasan, bahkan rasa minder karena berasal dari keluarga tanpa ayah. Tapi semua itu, ia hadapi demi satu mimpi, mengubah hidupnya. Namun, sebesar apapun keberhasilannya, selalu ada ruang kosong di hatinya. Ia ingin tahu, siapa ayahnya? Kenapa ditinggalkan? Masih hidupkah dia? Suatu hari saat sedang bertugas di daerah pelosok, ia ditugaskan membantu distribusi bantuan untuk warga lansia. Disinilah takdir mempertemukannya dengan seorang kakek tua, berpakaian lusuh yang tampak lemah, namun masih ramah dan penuh semangat membantu orang lain. Ada sesuatu dari wajah kakek itu yang terasa familiar bagi Rani, entah dari matanya atau cara ia tersenyum. Tapi ia mengabaikannya, sampai salah satu warga berkata, Pak Salim itu dulu punya anak, tapi istrinya pergi bawa anaknya entah kemana. Katanya karena miskin, istrinya malu terus pergi diam-diam. Rani terdiam. Namanya mungkin berbeda, tapi cerita itu terlalu mirip dengan kisah hidupnya. Diam-diam, ia mulai menyelidiki. Ia cek data, dokumen, bahkan bertanya langsung ke kakek itu dengan dalih interogasi ringan. Dan sedikit demi sedikit, semuanya mulai cocok. Nama ibu, waktu kelahiran, tempat tinggal terakhir. Rani tak bisa menahan air matanya ketika akhirnya yakin kakek itu adalah ayah kandungnya. Ia tidak langsung mengaku. Ia butuh waktu untuk menerima kenyataan, untuk memahami kenapa ayahnya tidak pernah mencarinya. Tapi ketika melihat bagaimana Pak Salim hidup sederhana, jujur, dan tetap membantu warga meski dengan keterbatasan usia, Rani tahu ia harus memaafkan. Beberapa minggu kemudian, ia kembali. Kali ini, tidak sebagai polisi, tapi sebagai seorang anak. Ketika pintu rumah itu dibuka, Pak Salim sempat bingung. Tapi begitu Rani memeluknya, sambil berkata, "Saya pulang, Pak." Mata lelaki tua itu langsung basah. Mereka berdua menangis. Dalam diam yang penuh makna. Dalam pelukan yang telah tertunda puluhan tahun lamanya. Hari-hari setelah pertemuan itu, berubah menjadi momen yang tak pernah dibayangkan Rani sebelumnya. Setiap pagi, ia datang ke rumah kecil Pak Salim, membawakan makanan, menyiapkan obat, dan kadang hanya duduk berdua, berbagi cerita. Ia ingin membalas semua tahun-tahun yang hilang meski ia tahu, waktu tak akan pernah bisa diulang. Pak Salim pun tampak lebih ceria, meski tubuhnya sudah renta, senyumnya kini lebih sering terlihat. Ia bahkan mulai membangun kembali semangat hidup yang sempat padam. Bapak dulu sempat gak yakin, bisa punya kesempatan ini, duduk bareng anak sendiri. Katanya suatu hari sambil menatap langit sore. Tapi Allah itu luar biasa, ya nak, semua disatukan di waktu yang tepat. Rani hanya mengangguk, dengan mata yang sedikit berkaca-kaca. Beberapa minggu kemudian, kehamilan Rani memasuki masa kritis. Dokter menyarankan untuk lebih banyak istirahat dan bersiap menghadapi proses persalinan. Dan benar saja, malam itu, hujan deras turun tanpa henti. Rani yang tengah beristirahat di rumah dinasnya tiba-tiba merasa sakit luar biasa di bagian perut. Ia tahu waktunya telah tiba. Suaminya sedang bertugas luar kota. Tanpa banyak pilihan, ia langsung menghubungi satu-satunya orang yang terpikirkan malam itu. Pak, bisa ke sini? Kayaknya aku mau lahiran. Tanpa pikir panjang, Pak Salim naik ojek menuju rumah Rani. Meski hujan deras dan jalanan licin, ia tak peduli. Ia hanya ingin ada di sana, menyaksikan kelahiran cucunya. Sesampainya di rumah sakit, Rani sudah dibawa ke ruang bersalin. Pak Salim menunggu di luar ruangan, duduk gelisah dengan tangan yang tak henti berdoa. Beberapa jam kemudian,
Suara tangisan bayi pecah di udara. Seorang perawat keluar dan berkata, "Pak, cucu Bapak lahir. Perempuan sehat." Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena rasa syukur yang tak terkira. Tak lama kemudian, Rani memanggil ayahnya masuk ke kamar. Ia lemah, tapi senyum di wajahnya begitu damai. "Pak, kenalin, ini anakku. Namanya Salima. Dari nama Bapak." Pak Salim memeluk bayi mungil itu dengan tangan yang gemetar. "Terima kasih, Nak. Kamu bukan cuma kasih Bapak cucu, tapi kamu juga sembuhin luka yang udah Bapak simpan seumur hidup." Dan bintang-bintang penutup part 3 bintang-bintang. Satu nyawa lahir ke dunia, dan bersamaan dengan itu, satu luka lama sembuh untuk selamanya. Rani kini tak lagi merasa kehilangan. Ia punya keluarga, ia punya tempat pulang, dan ia tahu masa lalu bukanlah beban, melainkan bagian dari perjalanan untuk menjadi lebih utuh. Hari-hari setelah kelahiran Salima berjalan perlahan, namun penuh warna. Rani kini tak hanya menyandang gelar sebagai seorang perwira polisi, tapi juga sebagai ibu dan seorang anak yang baru benar-benar pulang. Pak Salim nyaris tak pernah jauh dari cucunya. Setiap pagi, ia datang membawa buah, atau kadang hanya duduk di pojok ruangan sambil mengayun pelan tempat tidur bayi mungil itu. Tak banyak bicara, tapi tatapan matanya penuh doa dan harapan. "Bapak nggak pernah bayangin bisa lihat keturunan sendiri," ucapnya suatu pagi. "Bapak pikir hidup Bapak bakal selesai dalam sepi." Rani menatap ayahnya dan menjawab, "Aku juga nggak pernah sangka bahwa jawaban dari semua pertanyaan yang aku cari selama ini ternyata ada di pelukan Bapak." Mereka saling tersenyum. Tidak ada kemarahan di antara mereka. Tidak ada permintaan maaf yang panjang. Tapi hati mereka saling memaafkan. Itu lebih dari cukup. Beberapa bulan kemudian, Rani membuat keputusan besar, memindahkan Pak Salim ke rumahnya. Gak ada lagi kata jauh. Kita satu keluarga. Dan keluarga itu harus saling jaga. Pak Salim sempat menolak, merasa tak ingin merepotkan. Tapi Rani hanya tersenyum dan berkata, "Dulu Bapak kehilangan aku. Sekarang izinkan aku menjaga Bapak sampai akhir." Waktu berjalan, Salima tumbuh menjadi bayi ceria yang setiap pagi menyambut kakeknya dengan tawa riang. Sementara Rani semakin memahami arti sebenarnya dari menjadi ibu dan menjadi anak. Kadang ia duduk malam-malam, menatap Salima yang tertidur, dan ayahnya yang terlelap di sofa. Dalam hening itu, ia sadar hidup tak selalu harus sempurna sejak awal. Kadang, justru dari pecahan masa lalu, kita bisa membangun kebahagiaan yang utuh. Suatu malam, Pak Salim memegang tangan Rani dan berkata, "Terima kasih ya, Nak, karena kamu, Bapak bisa pulang juga." Air mata Rani jatuh, tapi kali ini, bukan karena luka melainkan karena rasa syukur. Ia tidak hanya menemukan ayah kandungnya, ia menemukan rumah. Hidup tak selalu memberi kita jawaban di awal. Kadang, kita harus berjalan jauh, terluka, tersesat, baru akhirnya menemukan kebenaran yang sebenarnya. Sudah lama menunggu di sana dalam doa seorang ayah, dalam kerinduan yang tak pernah mati. Rani kini tahu bahwa bukan darah yang menjauhkan mereka, tapi waktu. Dan sekarang, waktu telah membawa mereka pulang bersama. Karena cinta keluarga tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu untuk ditemukan kembali. Waktu terus berjalan, tahun berganti. Pak Salim kini tak lagi sekuat dulu. Tubuhnya mulai rapuh, langkahnya pelan, dan suaranya tak setegas dulu. Tapi di dalam hatinya, ada kebahagiaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia merasa hidupnya sudah utuh. Rani merawat ayahnya dengan penuh cinta. Tidak pernah sekalipun ia mengeluh. Ia tahu, setiap detik yang ia habiskan bersama ayahnya adalah waktu yang tak ternilai. Ia sedang membayar waktu yang dulu hilang. Bukan dengan uang, tapi dengan kasih sayang. Salima, cucu kecil itu, menjadi sumber semangat baru di rumah mereka. Suaranya, tawanya, dan cara ia memanggil kakek adalah lagu paling indah dalam hidup Pak Salim. Suatu pagi, saat matahari baru terbit, Rani masuk ke kamar ayahnya. Pak Salim terlihat tenang, seolah sedang tertidur nyenyak. Namun pagi itu berbeda. Pak Salim telah pergi. Dalam diam, dalam damai, tidak ada tangisan histeris. Hanya isak pelan dari Rani yang duduk di samping ranjang ayahnya, menggenggam tangan yang kini dingin, tapi masih terasa hangat di hatinya. "Terima kasih, karena Bapak sempat pulang. Karena Bapak sempat jadi kakak untuk Salima."
Dan karena Bapak sempat membuat aku merasa lengkap. Pemakaman berlangsung sederhana, namun penuh penghormatan. Rani berdiri di samping pusara ayahnya, memeluk Salima yang belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tapi anak itu tetap tersenyum dan berkata polos, "Kakek tidur ya, Bu?" Rani tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Iya, Nak, kakek tidur." Tapi dia nggak pergi. Dia ada di sini, sambil menunjuk dada kecil anak itu. Bintang-bintang. Beberapa waktu berlalu. Rani melanjutkan hidup. Ia kembali bertugas, membesarkan Salima. Dan setiap malam, sebelum tidur, ia selalu membuka satu buku kecil berisi tulisan tangan ayahnya, doa-doa, keharapan, dan catatan kecil tentang betapa bangganya ia memiliki Rani. Kehilangan memang menyakitkan, tapi Rani belajar satu hal penting, bahwa yang benar-benar pergi hanyalah raga. Cinta akan tetap tinggal dalam kenangan, dalam hati. Dan kini, Rani tahu, meski hidup tak selalu adil, Tuhan selalu menyimpan kejutan terindah di waktu yang paling tak disangka. Ia menutup buku itu, memeluk Salima yang tertidur, dan berbisik pelan, "Terima kasih, Mak, sekarang aku mengerti. Tidak semua yang datang terlambat itu sia-sia. Kadang, yang datang terakhir justru paling membekas selamanya." Cinta tak harus selalu hadir di awal, tapi ketika ia datang di waktu yang tepat, ia bisa menyembuhkan luka terdalam. Kisah ini bukan tentang perpisahan, tapi tentang pertemuan yang menumbuhkan kembali harapan, tentang keluarga yang dipersatukan oleh takdir, dan doa yang tak pernah putus. Karena keluarga sejati tak akan pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu waktu untuk pulang.